Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita senantiasa di hati kita masing-masing. Kita bertemu kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis Resort Sampit, edisi hari Selasa 24 September 2024. Nas untuk renungan kita malam ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16 sesuai dengan Almanak Nas GKE. Namun, saya membacakan satu ayat saja menjadi dasar perenungan kita pada saat malam hari ini, yaitu dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi pengertian lagi. Sekali lagi saya bacakan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi pengertian lagi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita berpikir apa yang kita miliki, apa yang sudah kita raih, baik itu kekayaan dan keberhasilan mungkin, itu hanya karena kekuatan kita, itu karena kebolehan kita, itu karena usaha dan kerja keras kita, atau itu karena perjuangan kita yang sungguh-sungguh. Maka pada saat itu kita sudah mulai bersahabat dengan kesombongan. Saat kita berpikir kita orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, orang yang paling unggul, orang yang paling berjasa, orang yang paling benar, dan seterusnya, berarti kita sudah dikuasai oleh kesombongan. Ketika kita lupa akan sejarah hidup kita, kalau kita pernah berjuang, kita pernah jatuh dan bangkit, dan kita lupa bahwa ada orang yang menuntun bahkan mengajar kita, mengantar kita sampai di posisi sekarang, maka kesombongan sudah bertahta di diri kita, yang pastinya akan membawa kita kepada kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita masih ingat ataupun mungkin mendengar, membaca cerita tentang kisah kapal Titanic, yang katanya kapal termewah, terbagus, terbesar, dan tidak ada bandingnya. Mereka bangga akan hal itu, dan termasuk perancangnya Thomas Andrews. Dengan sombongnya dia berkata, Tuhan sendiri pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat kapal itu dibawa untuk berlayar, hanya berselang beberapa hari, kapal tersebut menabrak gunung es dan tenggelam di tahun 1912 dan menelan korban 1.500 jiwa. Apa yang terjadi? Bagian daripada kesombongan dan mendapatkan akibat daripada kesombongan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini pengkhotbah membagikan kepada kita sebuah kisah
tentang mengapa ia percaya bahwa status keberhasilan, kemajuan, atau kekuasaan itu hanya sementara dan tidak berarti. Pelajaran yang ingin diberikan adalah lebih baik menjadi orang muda tetapi berhikmat, bijaksana, daripada menjadi seorang raja yang tua namun bodoh. Dikisahkan dia adalah seorang anak yang malang tetapi bijaksana. Dia memulai hidupnya dari nol, bahkan ia menghabiskan waktu di penjara. Namun ia belajar dari pembelajaran hidup. Entah bagaimana prosesnya, dia pun menjadi raja yang baik, yang bijak, dan dicintai oleh rakyatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, usia pun semakin bertambah. Dia merasa sudah hebat, sudah tidak perlu lagi orang lain, tidak perlu lagi nasihat dari orang lain. Dia sudah mampu untuk bertindak sendiri. Tidak mau menerima saran, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan, tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia sombong. Itulah awal dari kehancurannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini mengajarkan kita supaya berhati-hati agar tidak mengikuti jejak pemimpin yang tua dan bodoh itu. Kita harus berhati-hati supaya tidak menjadi sombong bahkan angkuh, menjadi besar kepala dengan keadaan kita yang mungkin kita merasa sudah berada di puncak. Tetapi marilah kita memiliki mentalitas yang mau belajar, mentalitas yang rendah hati, mentalitas yang mau memiliki dan mencari hikmat yang asalnya dari Tuhan saja, dan punya pengakuan di dalam diri seperti apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berkata, Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Artinya dalam setiap apa yang boleh kita miliki, apa yang kita terima, dan apa yang sedang di dalam kehidupan kita, nama Tuhan yang harus ditinggikan, nama Tuhan yang harus diagungkan, nama Tuhan yang harus dimuliakan. Dan kita semakin menganggap diri kita adalah orang yang tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada apa-apanya kalau tidak karena pemberian anugerah kasih karunia yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu memiliki kerendahan hati dan kita memiliki niat untuk terus dan terus mengagungkan Tuhan Sang Pemberi yang boleh kita miliki pada saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat malam hari ini. Mungkin kami ada jatuh dalam dosa, kesombongan dan keangkuhan dengan apa yang sudah ada kami miliki dan kami raih, kami nikmati pada saat ini. Untuk itu kami mohon ampun Bapa, ampuni kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami tersebut. Dan lewat firman-Mu hari ini, kami diajar untuk boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang kami raih, yang kami miliki, yang kami nikmati, itu hanya sifatnya sementara dan tidak kekal adanya.
Maka kami harus menyerahkan semuanya menjadi kemuliaan puji nama Tuhan dan mengakui kebesaran-Mu, kemurahan-Mu, keagungan-Mu yang mengizinkan itu bagi kami. Dan kami pun harus terus merendahkan hati kami, belajar dengan sungguh taat kepada kebenaran firman. Diberkatilah kami semua umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Bagaimanapun keadaan kami pada saat ini, kalau mungkin dalam duka Engkau hiburkan, dalam sakit Engkau sembuhkan, dalam lemah fisik Engkau kuatkan, bahkan dalam sukacita teruslah Engkau mengizinkan kami untuk bersyukur berterima kasih atas sukacita yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kami hari ini, esok dan hari selanjutnya terus dalam tuntunan kasih kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.